can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the, move like the, move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the, move like the. Selamat datang di stasiun Surabaya Gubeng. Shine bright
Bagi Surabaya, program istimewa. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only a dream. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. And we don't care about the bad nights. And for a second I can feel like this. Make me feel like this. Pagi luar biasa. Halo kawasan, Surabaya, program istimewa. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. And we don't care about the bad nights. But for a second I can feel like this. Make me feel like this. Young blood made of gold, a mind you can't control. Running wild, can't calm down. My head is in the clouds. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only a dream. Dari apa yang sudah dimulai oleh Bagian Perekonomian ini bahkan sampai omsetnya, rekomendasinya terhadap mungkin tim atau kepada Pak Wali Kota atau yang lain itu sampai sejauh mana Bapak? Nah, pertanyaan kedua saya ingin melihat dari sudut pandang Surabaya sebagai salah satu kota yang transformasi digitalnya bagus. Nah, mungkin ingin belajar ini Pak, bagaimana kemudian keterlibatan digitalisasi dalam proses ini. Ada satu data yang terkait dengan kemiskinan, apakah itu menjadi rujukan untuk penentuan dari target sasaran dari program padat karya ini. Demikian Pak, terima kasih. Dan padat karya itu adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal wilayah dalam rangka ekonomi sirkular wilayah. Dan memang dari program ini berdasarkan data jumlah stuntingnya kami yang dulu 42% tinggal 4%, sekarang sudah 2%. Kemudian jumlah kemiskinan juga signifikan sekali turunnya Bu. Jadi ya kalau dari data sih insya Allah program ini juga ada dampaknya dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, karena kita based on data yang setiap bulan kita rilis di BPS ya. Jadi salah satu upaya Mas Wali adalah beliau kan menyampaikan aku sudah ingin bangunan sing aku dan bahasa sing daki-daki bangunan monumen apa saja. Saya ingin angka masyarakat, dan dampaknya adalah program-program ini memang semua muaranya ke masyarakat. Saya Jogja istimewa. Pagi luar biasa. Setelah kelompok 1 Surabaya Hebat, Jogja istimewa. Dengan rencana anggaran berbasis kinerja, lalu kemudian ada perbaikan di sisi SDM, di sisi inovasi layanan publik,
Lalu ada perbaikan struktur dan proses bisnis, dan termasuk yang sangat krusial yang menentukan keberhasilan pencapaian program di Surabaya itu adalah mengenai perbaikan tata kelola data. Terkait dengan paparan kelompok 1 tadi, memang kami kemarin sempat diskusi mengenai salah satu upaya yang kita lakukan kan, untuk menuju Surabaya Surabaya menuju kota dunia yang berkelanjutan, yang humanis, maju dan berkelanjutan. Ada beberapa upaya yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kemudian program Surabaya yang maju di awang-awang tetapi masyarakat tidak merasakan gitu. Sehingga ada beberapa program yang diterapkan oleh Mas Wali, salah satunya adalah pembentukan program padat karya dengan mendirikan beberapa RPK di seluruh kecamatan. Jadi dari 31 kecamatan kita sudah punya 27 RPK yang tersebar di seluruh kecamatan, yang tujuannya adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, menurunkan pengangguran, yang terakhir adalah memanfaatkan lahan-lahan kosong. Bagaimana UMKM atau tim UMKM dari Kota Surabaya ini bisa membuat produk UMKM itu bersaing dengan produk Cina yang kita terkenal murahnya. Dan ini satu kendala yang sulit untuk ditembus. Sebagai contoh tadi slipper yang jadi contoh, itu sering kita tidak bisa masuk ke hotel karena ada saingan produk Cina slipper yang lebih murah. Dan itu pertimbangan bisnis yang sangat logis. Nah, ini bagaimana mungkin itu juga lesson learned berikutnya yang bisa kita ambil menghadapi produk Cina yang tidak bisa kita tolak itu. Kemudian yang berikutnya, satu ada bahaya laten yang selalu mengincar UMKM. Bahaya laten itu ada tapi nggak kelihatan, yaitu pinjol. Nah, kalau kami tadi melihat data itu, kalau nggak salah ini ada 14 UMKM di Surabaya itu jadi korban pinjol. Mungkin saya kalau keliru deh, hanya melihat data sepintas. Nah, bagaimana ini kita antisipasi? Karena itu fakta juga, pinjol di mana-mana selalu menjadi isu yang menjadi kendala. Terkait dengan banyaknya gempuran produk-produk luar, terutama produk Cina, yang mungkin secara harga relatif lebih rendah dibanding dengan produk dalam negeri, itu sebenarnya aneh juga. Produk impor kok malah lebih rendah. Bagaimana biaya produksinya kan gitu. Tapi ternyata UMKM yang tentunya didampingi oleh PD di Surabaya itu luar biasa, karena ujung tombak dari untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi pengangguran itu ujung tombaknya adalah PNS, ASN katakan. Karena ada kewajiban ASN untuk membeli produk-produk UMKM. Permasalahan terkait UMKM yang terjebak pinjaman online. Kalau saya pelajari ya dari beberapa literasi yang ada di Kota Surabaya, sepertinya sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Kota Surabaya. Yang pertama berkaitan dengan pendampingan UMKM melalui rumah padat karya. Di rumah padat karya ini mereka tidak hanya diberikan jalan untuk mencari permodalan yang itu dihindarkan dari mereka akan terjebak pinjaman online, tapi juga diberikan pembekalan literasi keuangan yang cukup memadai begitu ya bagi mereka untuk nantinya bisa mandiri mengelola permodalan dan keuangannya. Pertama terkait dengan gempuran produk Cina yang harganya lebih murah, bagaimana UMKM Surabaya bisa bertahan. Ini yang menurut saya cukup menarik yang dilakukan oleh Kota Surabaya. Dari pengamatan kami, pengelolaan APBD yang di Surabaya ini istilahnya dari rakyat kembali ke rakyat Kota Surabaya. Kita bisa lihat dari bahwa UMKM ini tidak hanya tadi data driven policy. Yang pertama tidak hanya di data terkait dengan masyarakatnya ini kebutuhannya apa, kemudian menyiapkan pelatihannya seperti apa, tetapi juga menyiapkan bagaimana pemasarannya. Nah, selain IPEK kan dari pemerintah Kota Surabaya juga menyiapkan bahwa
untuk pengadaan seragam gratis misalnya di sekolah. Nah ini juga didorong untuk melibatkan UMKM yang ada di Kota Surabaya. ASN di Kota Surabaya juga didorong, tadi disampaikan oleh Pak Sunawan, pembelanjaan untuk kebutuhan seragam, kebutuhan sepatu itu juga harus menggunakan produk-produk UMKM di Kota Surabaya. Surabaya, Wani, wani, wani. Jogja Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfanowi Derajat, Kepala Bapeda Kota Surabaya. Saya sangat senang kedatangan para peserta Diklat Studi Lapangan PKA Angkatan 1 dari DIY Yogyakarta. Saling berbagi pengalaman, berbagi praktek baik Kota Surabaya, khususnya untuk program padat karya. Semoga bisa memberikan insight, ide-ide terhadap proyek perubahan masing-masing peserta dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ke Surabaya untuk PKA Angkatan 1 2020 ini mendapatkan insight yang luar biasa. Sudah disampaikan bahwa berbagai inovasi, berbagai kolaborasi dan kreativitas yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya adalah hal yang luar biasa. Ini adalah suatu inspirasi kepemimpinan atau leadership yang bisa diadop oleh kawan-kawan semua peserta PKA Angkatan 1, bahwa kuncinya adalah inovasi, kreativitas, kolaborasi, dan tidak lupa adalah sebuah perubahan mindset yang harus siap dilakukan dari semua untuk organisasi.